akan melakukan simulasi untuk bantuan hidup dasar atau SCPR. Ya. Kemarin algoritmanya sudah kita ingat bersama. Di R kita tolong sehat itu kita membuatkan algoritma yang mudah lah. Karena memang kita bersama-sama biar mudah. Sebelum itu kami akan menjelaskan terkait dengan alat-alat yang biasa kita gunakan. Pertama dalam DAD itu kan DAD itu sirkulasi sudah kita dengan pompa. Terus A itu kan cara membebaskan jalan nafas. Cara membebaskan nafas kemarin ada dua, tadi ada dua ya. Alat dan tanpa alat. Kalau alat tanpa alat apa tadi? Etil, etil saja, cilin saja atau jotras. Ya, jotras. Nah, terus yang kedua ada namanya finger swab untuk membuat benda asing di dalam mulut. Terus yang ketiga kalau dia kasus choking, kita melakukan namanya Herbig maneuver. Ya, baik Chris. Miring. Kasih lepas. Saya akan coba mempraktekkan terkait dengan choking tadi. Urutan ini saya tadi tiga terentang. Gak apa-apa. Selamat. Sindrom IWR. Tadi itu saya sampaikan kalau hetil cilin itu yang kita lakukan kan tadi ya, tekan jadinya, angkat jadinya, otomatis di jalan nafasnya akan terbuka, ya, atau hetil saja atau cilin saja, ya, itu yang tadi cara buka jalan nafas. Yang kedua tadi apa? Jotras. Jotras itu tujuannya apa? Membuka jalan nafas tapi untuk kasus-kasus yang orang itu dicurigai adanya patah pada tulang leher. Tandanya patah tulang leher apa? Pertama dari biomekanikal trauma tadi, jatuh dari ketinggian, balapan, jatuh di motor, terbuli-buli gitu. Itu sudah curigai. Terus yang kedua apa? Ada tanda memar, jejas namanya. Memar di bahu, di leher, sampai di kepala. Jadi memar dari bahu ke atas, kita harus sudah curigai adanya trauma leher. Apalagi kemarin kalau Bapak Ibu ingat, ada namanya jejas, terus ada namanya keluar darah lewat hidung. Itu namanya rhinore, keluar darah lewat hidung. Atau keluar darah lewat kuping, babi jatuh ada keluar darah lewat kuping. Kita harus curiga dulu, jangan berpikir nyaman sampai nanti di foto belum nyaman. Terus yang ketiga ada namanya rakunes, ada memar di kedua mata, kelopak mata. Itu harus dicurigai. Yang terakhir ada memar di belakang kuping, itu namanya basal sign. Kita harus sudah tahu apa itu, kita curiga dulu. Jangan anggap sepele kalau patah pada ya. Oke, itu cara membebaskan nafas ya. Etil, jinlif, ya, etil saja, jinlif saja, atau jotras. Jotras itu ini kalau dia sadar dan sakit, ini kan kita angkat gini, ya, kita buka ini. Sakit ya? Angkat. Ya, jadi ini kita tekan, dimana sama tekan dari. Ini kalau buka ya pasti dia buka. Oke. Itu, ya, itu yang namanya etil. Jadi sudah tahu ya, jotras. Kalau dia ada benda asing di mulut, kita lakukan finger swab. Kita buang, ya yang jelas harus pakai APD, mau pakai kain boleh, pakai plastik. Ini untuk membuang ya seperti ini. Baik, satu lagi. Ini tadi yang kita bicara alat untuk lakukan posisi tiduran. Ini alat tadi apa namanya saya bilang tadi? Kudel. Anak kerbau. Kudel. Ini masangnya memang. Ini kata pasang benar ya, mesti kita pasang. Ini masangnya kebalik. Ini posisinya sebenarnya gini kan, tapi masangnya kebalik. Ini hanya sebagai wawasan. Dipasangnya dia harus buka mulut tapi kebalik dulu. Setelah balik, ya kan, balik baru dilakukan pemutaran. Setelah udah masuk, dia harus masuk ke langit-langit dulu. Langit-langit atas,
Terus setelah itu baru masuk. Tujuannya apa? Lidahnya tadi ke dongkrak ini. Kalau langsung begini lidahnya malah biasanya berdorong. Ya, saran di sini itu. Ya minimal kalau dari sini sudah. Intinya begini, ya setelah udah ini baru diputar ke dalam sampai mentok ininya, sampai itu aman nggak pasti dia napasnya bebas, ada cairan dia keluar dari sini nanti pas memilihkan. Oke, saya akan mempraktekkan ini. Nah, yang tadi itu tadi membiasakan jalan nafas, sudah dapat ya. Terus kalau choking itu tersedak. Gimana caranya tahu Bapak Ibu? Pasti apa namanya ini baby manuver. Tapi tekniknya yang benar seperti apa? Kan diharapkannya benda asing yang ada di sini itu mencelat. Bahasa mencelat itu dorong keluar. Kan? Terlontar. Cara gimana? Bahwa ada rongga perut atau rongga dada ini karena dia bentuk rongga, ada udara kita tekan sehingga dia bisa. Ya, caranya gimana? Orang tersedak itu nggak ada begini mas. Kalau orang tersedak pastikan itu enak banget dong kita ada gitu. Megang leher. Kayak enak banget kalau kita coba kita makan ayam tadi kita keluar nggak? Saya pernah coba. Jadi pasti kan biasanya ya kalau tersedak itu biasanya pegang leher. Sudah itu bukan skenario, tapi pas ini pengen mengeluarkan. Oke, yang kita pegang namanya ini Hendrik manuver ya, penekanan pada ulu hati. Yang kita lakukan caranya kita cari ulu hati. Pusar. Yang kita cari pusarnya. Setelah ketemu pusar, kita kasih kepalan tangan. Ya, setelah kepalan tangan kita putar kepalan tangannya seperti ini. Jadinya posisinya di pusar benar. Baru kita tekan. Ini kalau saya serahkan kecil tadi, takuan bisa kecil. Kita coba jadi gitu ya, 1, 2, 3, nah sampai dia keluar, Kalau nggak keluar, orang tersedak itu nggak mungkin dia bisa berdiri terus, pasti lemes. Yang kita lakukan apa? Kita tidurkan, ya. Kalau tidurkan jangan begini, meluncur nanti dipegang, lemes jatuh. Ya, baru tidur ini. Nah, kalau belum keluar dia masih sadar atau kesulitan tapi napasnya masih ada, nadinya masih ada, kita lakukan namanya chest thrust, penekanan pada dada, bukan di abdominal thrust, bukan di perutnya. Ya, kita lakukan penekanan sama teman. Maaf ya mas, jadi saya agak takut. Jadi yang kita ini di sini, dari dada yang dari sini dan dua di sini kita tekan. 1, 2, 3. Nah kalau dia sudah nggak sadar udah begini nggak kuat juga, pasti dia akan masuk fase henti nafas, Henti jantung. Apa yang kita lakukan? Tetap di R, minta kalau saya BD-nya sudah aman semua, kita sudah tahu aman. Cek respon, dan mas, cek respon. Nah kalau udah tidur, ya kita cek respon. Ya, D-nya aman diri, aman lima, aman korban sudah masuk ke R. Respon, cek respon di mana? Panggil. Dipanggil. Tadi dokter mau menyampaikan abu. Alat itu kalau semua alat itu tandanya nih. Kalau semua. Nah, ini saya, ini masih sadar dia. Itu saya. Tapi kalau udah diam aja, mas, baru nyelongi saya. Dia sadar setelah kita panggil itu berbal. Ternyata diam saja dipanggil itu diam saja baru masuk ke teknik pain. Tadi painnya gimana kemarin? Ya kita tekan di mana? Tekan dada, bagian dada. Di tulang dada. Ya tadi kan udah ditekuk. Mas, tidak bangun. Kenapa? Yang kesadaran. Ini mbak-mbak, jadi kita ganti. Jadi nggak mau loh, dia mbak-mbak kita manggil masing-masing. Mbak, nggak bangun juga.
baru kita rasa Nyeri. ya. Mbak, nggak bangun juga. Setelah D, R, alatnya tadi nggak ada respon, korban nggak ada respon, nyeri nggak ada respon, respon. Ya, kalau respon apa yang akan berlaku? DR terus minta tolong dulu, ya, jangan dilewatkan minta tolong. Pertama minta tolong sebagai saksi, kedua sebagai nanti pembantu kita. Ya, cuma Mbak tolong panggilkan dokter Pedi. Ada korban tidak sadarkan diri di lantai 3 gedung standar charter, segera sekalian bawakan AED. Ya, jadi kita harus jelas fokus. Oke, setelah itu nanti ada yang manggilkan, terus ada nanti yang ngambilin AED. Dia akan sibuk, kita udah dapat saksi tadi. Terus selanjutnya DR minta tolong sudah, terus apa? C, sirkulasinya kita. Nadinya ada enggak, napasnya ada enggak. Berapa lama ngeceknya kemarin? 10 detik. 10 detik. Cek nadi, cek napas. 1, 2, 3, 10 enggak ada. Kita ngecek nadinya di mana kemarin? Dari jakun ditarik ke arah Kita para ya. penolong. Terus kita lihat napasnya cara lihatnya loop, listen, feel. Dilihat dadanya lembab tidak, ya. Terus setelah itu dada lembab tidak, dirasakan ada hembusan ke pipi tidak, dengarkan ada hembusan tidak. Ternyata 10 detik nggak ada nadi, nggak ada napas, terus masuk ke kompresi. Ke C-nya lagi ya, C lanjutan ya. C lanjutan apa tadi? Kita kompresi. Kita atur pasiennya terus atau korbannya tempat yang datar keras. Penolongnya di samping, nggak boleh di atas. Kalau di atas gimana cara membahanya? Di samping ya. Di samping selangkangan kita sejajar dengan bahu korban. Pundak. Tujuannya apa? Waktu kompresi, waktu ngasih nafas karena kita sendiri nggak perlu geser-geser. Jadi kita fokus lah. Terus letak tangannya di mana? Dada dari tekukan sini sampai 3 melayang 2 ini dibagi 2. Setengah yang bawah inilah yang kita tekan. Yang kemarin kita saja dengan putih itu nggak. Dulu ada dua jari di atas kegel ya. 2 jari sekarang setengah paling bawah. Jadi setengah yang bawah ini yang kita tekan. Posisi tangan harus tegak lurus. Bahu sejajar dengan titik tumpu kita mau tekan. Ya. Oke. Terus berapa kali kita melakukan kompresi? 30. Kecepatannya berapa? 100 sampai 120. Kedalamannya 5 sampai 6. Oke. Terus ada tambahan full chest required. Kasih kesempatan dada membalik sempurna. Jangan sampai gini, baru segini. Dia harusnya 1 balik penuh, 2 balik penuh. Ya tujuannya apa sih? Jantung biar terisi sempurna oleh volume darah sehingga kita pompakan bisa masuk ke lutut bulan ini. Ya kemarin saya bilang bahwa jantung akan mompa 100% kalau dia mompa sendiri. Kalau yang mompa itu dari luar orang lain hanya 60%. Nah kayak bapak ibu nggak boleh orang nggak sadarkan diri henti napas di jantung, ngecek nadinya di tangannya nggak terangkat, yang bisa di sini. Ya, jadi yang arteri atau pembuluh darah besar. Oke, kita coba. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara hitungnya kan 100 sampai 120 kali per menit. Jadi maksimal dalam 1 detik 2 kali. Kalau dalam evidence baseline itu ada N2, N2, N3. Kita hitungnya kita berbahasa Indonesia itu 1, 2, 3, 4 kita belum raksani. Jadi kita hitungnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30. Sudah 30 kali kompresi atau pijat jantung paru. C-nya sudah, itu maksudnya apa? Lihatnya apa setelah C? BR minta tolong C RW. RW gimana cara bukanya tadi? Ya, kalau seperti ini. Boleh kasus non trauma, kalau trauma nggak boleh, hanya misalnya ya itu saja saja tulang lehernya. Oke, setelah dihetil cilik ada baksonya kita buang. Benar sudah aman, kita kasih nafas 2 kali. Bisa mutumut, bisa mutumas yang kayak pocket mas bapak itu, bisa mutustoma, ada stoma itu ada lubang di leher, yang di bawah leher. Itu kan juga jalan nafas yang di kasih situ langsung dari sini. Oke. Atau satu lagi RW sudah ya. Terus sekarang masuk breathing tadi itu bisa mutumas, mutumut, muturnos, bisa langsung lewat itu juga bisa, mulut itu berarti itu, atau pakai namanya ini BPM. BPM apa itu? Back palmas. Kalau di rumah sakit biasa nyebutnya ambu, ambu itu merek. Ini yang kita lakukan. Ini ada lubang ini langsung itu untuk dihidup. Kita ada kuncian biar pas itu pakai namanya E 3 jari C clamp. E ini kita tarik ke sini biar ada seperti ekstensi. C clamp kita tarik. Kita pompa. Ini harus disambungkan ke oksigen. Nggak disambungkan boleh nggak? Boleh, sama aja kita memberikan oksigen 21% ya. Oke, ini bukan aksesoris, ini sudah untuk tampungan oksigen ya. Terus berapa banyak ini dari sekali pengetahuan tadi dokter aku sudah nyampaikan. Kalau pakai ini berapa banyak, apakah 1/4, 1/3, setengah atau 1 yang kita pompakan? Itu terkait dengan namanya tidal volume. Tidal volume orang, kapasitas paru orang itu masing-masing berbeda, tergantung berat badan. Ya, jadi hitungnya itu konstantanya 6 sampai 10 dikali berat badan. Ya, kalau saya berat badan 60, kalau saya 60 kali 8, 480. Ini kapasitasnya 1500. Sehingga yang kita berikan hanya sepertiga. Kalau berat badan saya 80 kali 8, 600 sekian, anggap aja itu setengah. Udah setengah, jadi kita menggunakan setengah. Jadi nggak ada setengah, seperempat, 1. Jadi nggak punya kapasitas. Kira-kira kalau itu setengah 62 berat badannya. Ditambahin ya? 50 kan ini dalam keadaan nggak sadar ya Pak. Itu berarti kita hanya memperkirakan aja berada di berapa ya? Kalau nimbang juga. Iya. Bahkan susah banget itu memperkirakan kayak Bapak. Ada perkiraan. Ya maju mundur dikit ada masalah. Kayak Bapak saya kira-kira 40 kan bisa ya? Bisa, tapi Jepang itu ya perkiraannya udah tahu lah berat badannya sekitar berapa. Ya kan aku menerusi tadi 62 atau berapa. Ya nanti sekitarnya gitulah, nggak beda tipis, nggak beda jauh. Oke, itu dikasih untuk nafas tadi itu dikasih apakah hanya kasih nafas di nyalain oksigen, nyalain nggak bisa masuk. Harus dilakukan namanya pressure, tekanan. Makanya kalau kita minum ada tekanan nggak? Ya ada dong. Ya kan? Kaki sini tekanan nggak? Kalau bapak ibu langsung oksigen pasang orang nggak bisa nafas, nggak ada nafas saya kasih oksigen. Masuk nggak? Enggak. Yang ada ruang karena nafas itu ada tekanan negatif dan ada tekanan positif. Kenapa kita bisa nafas? Karena ada tekanan negatif di dalam sehingga ruang positif masuk ke dalam. Ya kan proses nafas kan gitu ya.
Kalau mungkin di nafas sendiri nggak ada karena ada proses. Itu ya, baru kita melakukan kasih nafas berapa kali? C, A, terus B-nya 2 kali ya. Kita kasih nafas 2 kali. 1, 2, baru masuk ke kompresi lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30. Kasih 2 lagi selama 2 menit. Setelah 2 menit apa lakukan? Dievaluasi lagi. Ini ada belum? Oh, belum ada. Kalau belum ada lanjut ke kompresi kasih nafas 2. Ternyata ID-nya sudah datang. ID-nya sudah datang. Ini ID simulasi. Ya, ID sudah datang yang melakukan kompresi ini. Kamu kompresi terus. Melakukan kompresi. Kamu kompresi. Aku datang penolong yang berikutnya bawa ID kompresi. Saya pasang, ya. Kita pasang. Nah, ini ada pad, ya kita lepaskan. Ini ada gambarnya masing-masing. Yang ini di dada sebelah kanan, ya. Ini di dada bawah sebelah kiri. Pasang. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama. Oke. Ini dia akan mengajar sampai kita bisa. Nah, lunak sipial, oke berhenti, dengerin. Nggak boleh dipegang pasiennya, oke. Dia menganalisa, yang tadi saya ceritakan. Jadi kita nggak boleh pegang sama sekali. Udah clear bahwa dia akan melakukan shock. Yang clear, you clear, everybody clear. Clear semua. Nah, sudah ada tidak tinggal pencet. Ada itu dan melakukan sikat kembali. Ikuti kita ramai. Yuk. Kecepatan. Oke, sampai ikutin ini, ya kan? Terus melakukan sikat. Nanti dia akan ngasih instruksi nafas 2 kali. Ini kan dia akan apa? Sikat. Kasih 2 kali nafas. Kasih jalan nafas. Kompresi lagi. Ganti open apa? Oke, ikutin ini terus. Nanti dia masih 2 kali lagi. Kita kasih 2 kali. Kita ikutin aja. Karena otomatis ya. Kita dan ikutin enak. Nanti dokter dia mau beli setiap orang satu-satu. ID ya. Langsung sesuk. Dia yang free. Sampai kan. Kita dengerin aja jadi ikutin. Ya. Minggu ini cuti sedino. Nanti dia akan setelah 2 menit dia akan menganalisa. Kasih nafas 2 kali lagi. Nah, itu dia akan masuk terus seperti ini. Kita ikuti terus karena dia belum ada. Kalau dia udah ternyata udah jalan, dia akan stop CPR. Kasih nafas saja. Jadi itu kalau ini benar. Iya, dia di sana. Karena ini dipasang ini. Ini kan kayak elektroda. Ya kalau di rumah sakit dia dipasang-pasang itu dia akan menganalisa. Nah, ternyata dia menganalisa lagi. Setelah 2 menit lagi dia evaluasi, ternyata dia sudah ada nadi, sudah ada nafas. Yang kita lakukan namanya posisi. Bagusnya itu, kita bicara bagus. Idealnya miring kanan atau miring kiri? Kenapa? Kita harus bisa kiri juga nggak apa-apa, tapi kalau bagusnya itu ke kanan. Kenapa? Kok jantungnya aja gampang-gampang dibeli lagi ya, tekan dengan organ lain. Itu kita bicara rasional. Miring kanan boleh nggak? Harusnya miring kanan, ini boleh nggak? Tapi kalau bisa miring ke
kita milihkan rekaman yang tadi sampaikan dokter Emma sejarah airnya. Nah, miring kanannya caranya begini. Ini tangan diambil, taruh di gigi sini untuk data di pipi, kaki satunya ditekuk, terus ini dipinggirkan ke sini. Kalau saya ada beberapa teknik ini ya. Ini langsung ke sini. Posisi mantap. Ini kita jalankan, terus tangan di sini. Oke, ini jadi posisinya dia nggak akan berlitak sono berlitak sendiri. Ya, kalau pun ada cairan dia langsung netes sendiri. Jadi dia nggak ada kemungkinan besar namanya tersedia atau aspirasi. Nah, kalau ini kan kita bicara bahwa ini non trauma ya. Non trauma ini nggak ada curiga tulang patah lain. Kalau patah lain nggak boleh dimiringkan ini. Kalau pun dimiringkan harus seluruh badannya lurus. Ini pun harus dipaksa namanya. Iya. Oke, itu terentang dulu. Terentang tapi kepala sebelah sini. Gak apa-apa ini tetap bersih kok lantainya. Ini namanya Collar neck. collar neck collar. Tujuannya apa? Fiksasi leher. Sekalian ini sebenarnya untuk bukan salah nafas. Fiksasi. Ya dalam algoritmanya trauma ada RW plus chest pain control. Jadi buka aja nafas sekarang kontrol tulang. Ini ada ukuran masing-masing. Ini bisa diatur panjang seberapa, kita patokannya sebenarnya ada ukurannya dari pertemuan ini hanya sekedar pengetahuan ya, tapi saya bisa digunakan dari tulang dagu, tulang apa nih? Rahang ke tulang pundak, ya. Nah itu kita berikan, kita atur 4 itu beda. Semua ini ada 4 ini 4 juga. Nah, ini kita pasang seperti ini. Masangnya, ini ada perekatnya. Bisa mulai ditutupin. Kenapa? Ditekuk ini biar nggak kena pasir. Sehingga kena pasir apa? Nggak bisa lengket. Ini kita masukkan. Ini harusnya ada orang yang megangin ya. Ini tetap harus ada orang yang megangin dulu. Tapi ini anggap aja nggak ada yang megangin. Ini langsung masuk sini. Masuk sini. Ini disapu ke dada. Terus ini baru di ya. Jadi posisinya dia sekalian untuk buka jalan pasti buka. Ini nggak bisa direk, tapi amanat di walaupun sudah terpasang tetap manual, fiksasi tetap dilakukan selama proses evakuasi. Oke? Paham ya? Kalau ada ini, nah kalau nggak ada ini gimana? Kardus boleh, bantal pasir boleh, ya kan? Nggak ada semuanya, ya? Nggak ada semua. Sepatu boleh, sepatu boleh sekalian bangunin dia, boleh. Maka dari ini kan sepatu ini bisa pakai. Satunya satu ini 3 kilo, ya sebagai bantalan di leher. Iya, jangan bawa. Kata saya sekarang itu bau kan agak minimal Langsung sadar. Jadi apapun bisa ya, termasuk bidet semua itu menggunakan organ tubuh itu juga boleh. Sendiri ada bukan ada jadi kan? Kalau bidet itu harus Ya kan pilihannya lah kalau ada yang kok kalau nggak ada yang kok apapun aja. Angkat kakinya papan itu ada yang kaki sebelah. Uangnya kokoh banget. Boleh kan kaki sebelahnya coba. Yang tadi kita bilang evakuasi nggak ada kandung nggak ada papan rasanya apa tadi? Ada gitu ya. Jadi menurut saya gini, pemahaman dalam pesik ini jangan terpaku kalau alatnya malah kita sampaikan, tapi di lapangan ada nggak boleh terpaku. Oh nggak ada alatnya itu gimana?
Tapi konsepnya kok patah harus fiksasi itu ke distabilkan biar nggak gerak. Gimana caranya? Oke, bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan. Kita nyoba satu-satu. Kita nyoba. Saya akan melakukan untuk Bapak Ibu mencoba untuk melakukan kompresi yang benar. Kemarin saya bilang di materi itu tidak diwajibkan sebenarnya untuk umum. Ya tidak diwajibkan. Karena itu diwajibkan kan sunnah. Dilakukan ya bagus. Tidak apa-apa. Kalau sumpah yang pingsan cantik terus kita Ya, lebih baik senang. terus sunnah, bukan? Dia kan